Nih, ya, kenapa? Pak panggil aja. Gimana, Cak Lontong? Oh kan. Menurut Anda? Begini, saya perkenalkan diri dulu ya. Ya. Saya ada Cak Lontong, salam lemper. Saya dari peneliti angkuh, rusuh kalau udah deket subuh. Disingkat apa tuh? Tiang rubuh. Yang rubuh. Kalau saya lihat dari tadi yang dibicarakan ini sebenarnya masih abstrak ya. Pendapat masing-masing yang ukurannya itu abstrak. Kita bicara area yang sudah itu bukan area kita sebenarnya. Beramal itu kan bukan urusan orang lain. Iya, betul. Kalau kita melihat seseorang beramal, kita berpikiran, pengen dipamerkan. Itu juga bukan urusan kita. Iya. Ada yang lebih tahu persis itu benar-benar beramal atau hanya tidak. pamer. Iya. Ya kan? Iya. Bukan kita. Kalau kita menjudge seperti itu, kita dapat keuntungan apa? Iya kan? Iya. Selama kita tidak dirugikan, sebaiknya kita tidak mencampuri itu. Tapi kalau Anda mau beramal, berbuat baik, ya sudah, beramal aja. Tanpa betul. mikir, Iya. tanpa harus mengenal siapa yang Anda beri, tanpa harus tahu latar belakangnya. Kalau memang mau niatnya sih, ya udah. Itu nanti ada yang ngitung kok. Kan saya kan kalau dapatnya berapa kan kita kumpulkan, saya yang ngitung. Loh, kamu tuh jadi gimana sih, koordinator pengemis atau gimana? Itu jangan dibahas. Kalau nggak syuting gitu kayaknya. Kenapa saya tahu itu? Iya. Karena menurut survei saya, di lingkungan saya sendiri, 20 tahun ini di Indonesia, itu kemiskinan menurun. Jadi kita nggak perlu khawatir. Bagus dong, menurun. Bagus apanya? Saya lihat sendiri dari kakek nurun ke bapaknya. Itu turunan. Itu turunan. Kali ini maksudnya secara persentase menurun. Berarti sudah Yang bilang secara persentase menurun siapa? Kemiskinannya yang menurun. Dari kalimat Bapak. Tadi kan Anda kalau misal berbicara seperti ini kan ada kalimat-kalimat yang Betul. ada bobotnya. Begitu menurun tuh, oh berarti kemiskinan keseluruhan. Kan saya tidak mau menyebutkan jumlah, persentase, angka. Itu yang namanya profesi pengemis itu turun-temurun. Nah, itu kan versi Bapak. Apa sih ini? Begini Pak, tapi prinsipnya kita ingat filosofi yang bagus sekali ya. Kalau kita melihat orang tidak bisa makan dan tidak bisa mencari makan, itu jangan diberi ikan dan nasi. Iya. Karena itu hanya bisa dia makan sehari. Iya. Tapi berilah dia pancing atau kail. Itu akan lebih lama. Coba bayangkan, ikan sama nasi dimakan sehari habis. Habis. Pancing itu dimakan lama habisnya itu. Maksudnya bukan itu. Dikasih pancing supaya dia bekerja Oh. mencari ikannya. Dulu saya dikasih pancing saya makan, pantesan memang lama habisnya. Lu memakan pancing lagi. Itu maksudnya. Nah, kadang-kadang orang ada yang nggak ngerti kan, Iya. kita harus paham. Tapi intinya apa? Iba dan kasihan itu beda dengan peduli. Yang Kalau harus iba- kita miliki adalah rasa peduli. Peduli, ya. Bukan iba atau kasihan. Iba, kasihan itu urusannya hati. Iya betul. Tapi kan itu kita yang lebih ke mengasah peduli. yang mengasah empati itu supaya kita jadi peduli adalah memang awalnya dari rasa iba itu. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi juga tradisi. Makanya ajarkan ke anak untuk punya rasa peduli. Makanya kalau saya ngajak anak saya jalan-jalan, Iya. walaupun naik mobil ya. Pamer. Ria Ria itu namanya. Nah ini. Kenapa Anda harus? Kenapa sih naik mobil dianggap pamer? Ya kan Anda. Orang yang naik Metro Mini teriak-teriak, aku nggak nganggap dia pamer. Iya. Metro Mini angkutan umum. Metro Mini mobil atau bukan? Mobil. Lah, terus Mercy bedanya apa dengan saya naik mobil? Oh maksudnya dia naik kendaraan umum, cuma Terus, ngomong dia siapa mobil. bilang, Pak? Oh apa? Busway, Oh. Transjakarta. Tapi gaya Anda itu seolah-olah Anda naik mobil itu yang nggak enak. Lu tuh miskin tapi wah sombongnya minta ampun. Dosanya 2 kali itu. Pak, itulah kelebihan saya. Jangan menghalangi kelebihan orang dong. Iya. Yang penting itu rasa peduli. Percuma Anda punya rasa iba, rasa kasihan, tapi tidak ada peduli. Wah, enakan rasa kari ayam dong. Iya sih. Karena begini, kalau bedanya orang yang sukanya hanya iba dan kasihan dan orang yang peduli itu secara fisik bisa kita bedakan. Dari mana? Kalau melihat sesuatu yang sifatnya apa ya, menyedihkan, Iya. orang kelaparan, orang minta-minta yang Ya. sifatnya mungkin menyedihkan. Orang iba kasihan tuh yang diambil sapu tangan, Pak. Iya. Karena dia gampang nangis dulu. Tapi kalau orang yang peduli, yang diambil dompet.
Iya. Tapi jangan sampai saking pedulinya dompet orang lain yang diambil. Ya, jangan. itu copet, Itu copet itu namanya. Maksudnya dia langsung bergerak untuk menolong. Itu yang penting. Iya. Dan kalau jadi ngomongin wayang. Ya, bener dong, Mek. Tadi copet. Itu cepot. Cepot. Ini copet. wah, Pak Jarwo ini gimana sih telinganya? Komeng yang ngomong. Hah? Anda nggak dengar? Uhuy. Copet. Maksudnya Saya yang copet. disalahin. Tadi pada prinsipnya sebenarnya jangan pernah menutup yaitu pikiran-pikiran positif yang ada dalam diri Itu. kita. Karena yang namanya pikiran positif itu, positif terhadap orang, terhadap masalah yang kita hadapi, itu adalah kunci yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Dari kondisi yang seperti ini, saya mau tanya sama Pak Jarwo nih, kondisi yang seperti ini sebenarnya siapa yang harus disalahkan? Apakah pemerintah, rakyatnya, atau pemerintah daerah, atau siapa? Pak Jarwo. Nih, kondisi kayak gini nih. Menurut Pak Jarwo gimana? Yang salah itu kita sendiri, Pak Denny. Ya terserah, jangan bawa-bawa kita dong. Bapak aja ngomong. Enggak, orang mau nggak diajak Bapak untuk berbuat salah? Mau nggak? Mau. Iya, enggak. Maksudnya yang salah itu saya sendiri, gitu aja, nggak usah harus kita sendiri. Mau ngajak-ngajak orang. Nggak pasti semua orang ini yang ada di sini, walaupun yang ada di luar sana, pernah mengalami seperti itu, Pak Denny. Belum tentu, Pak. Terbawa perasaan, suasana, kemudian memberikan dengan keterpaksaan, membeli misalnya begitu. Ya salah kita sendiri, kenapa kita harus menimbulkan rasa iba kepada orang lain? Kan itu ada, kita dikasih perasaan cinta itu. Enggak, kalau Jarwo. ya manusiawi, Pak ya. Manusiawi. Iya betul, tapi dengan proporsional. Sampai sejauh mana kan beda-beda. Orang-orang kan proporsionalnya beda-beda, Pak. Tahu. Bapak segini batasannya, kadarnya. Jadi yang salah siapa menurut Pak Jarwo? Ya kita Dengan- ini, kita Jangan ngajak-ngajak, saya aja. Iya saya. Nah, itu kan lebih enak. Kenapa? Karena kita punya rasa iba itu kan. Iya, jadi kita dengan rasa iba itu sudah dimanfaatkan sama orang itu, Pak Denny. Jadi kalau Yang salah kok nyalahin orang itu? ya lo tolongin Baim ya. Ini bagaimana sih, Pak Denny? Berarti orang itu Pak Jarwo sendiri juga gitu. Enggak. Ya misalnya begini, Pak Denny. Ah. Ada misalnya, saya pernah itu terjadi. Ada Kiper. Enggak, bukan kiper. Bukan main bola. Emang ini, main Mek. bola. Bukan main Enggak, bola. ada bapak-bapak tua. Naik onta. Enggak, main onta. Ini enggak di Arab ini. Enggak. Saya lagi makan sama keluarga begitu kan. Makan di restoran. Nah, lagi makan, Nah. enak-enak lagi makan, Pak. Tiba-tiba Di piring. Ya di piring, di batok kelapa. Nah, itu. Ya, di Bagus. piring lah. Batok kelapa yang muda apa yang tua? di piring, Mek, di piring. piring. Di piring. Heeh. Yang buat nge-DJ, Pak. Piringan hitam itu. Tiba-tiba ada orang tua dengan bawa koran. Iya, terus? Koran tanggal berapa tuh? Nggak tahu saya. Udah lupa kejadiannya lama. Nggak harus tahu. Nggak harus, masa harus tahu juga dia korannya. Ya, Bu, untuk memastikan, Pak. Iya. Baru bekas. Iya. Ya koran baru Koran lah. baru. Masa koran bekas dijual? Orang tua itu datang ke perempuan laki-laki. Laki-laki, Pak Denny. Si bapak itu terus langsung menjual koran ke bapak. Menjual koran dengan raut wajah yang mengiba, Pak Denny. Dia jual koran Ya. sama perusahaannya. Nggak sama saya. Kan saya lagi makan. Iya lagi makan, iya sama perusahaannya, koran sama perusahaannya. Ini percetakannya, ini semua dijual ke bapak. Gitu. Bukan. Korannya aja. Oh dia jual koran aja. Surat kabar, surat kabar. Surat kabar, terus? Nah, kemudian dengan wajah yang mengiba itu, permisi. Pak Jarwo. Enggak. Nggak kenal dia, nggak tahu. Dia nggak kenal. Nggak tahu. Allah, please dong, Berarti, Dia Orang nggak nggak tahu, kenal Mek. sama saya, Pak. berarti nggak pernah nonton TV dia, Pak. Iya. Dia nggak tahu deh. Nah, saya pikir ini dia mau nonton TV apa enggak. Nah, kemudian dia, permisi Pak. Oh iya? Ini Pak, saya jual koran dari pagi belum laku-laku. Anak saya terpengaruh. Oh, Saya nggak karena terpengaruh. iba. Bapak nggak terpengaruh, Nggak anak terpengaruh. bapak. Anak bapak terpengaruh. Pak, Kasihan, Pak. Itu kakak papa. enggak, bukan. Itu bukan kakaknya, Pak Jarwo. Bukan. Oh, bukan. Orang lain. Orang lain lah. Oh,
Kirain saya kakaknya Pak Jarwo. Iya, ya bukan. Saya bilang, udah jangan kasih. Yang beli itu cuma menjual rasa iba aja. Iya. Udah jangan diemin aja. Papa, kasihan Pak. Nah, akhirnya saya diam aja sudah. Iya. Anak saya Beli. ngeluarin dompet, Pak. Dompet Bapak. Dompet dia sendiri. Oh. Masing-masing kan punya dompet. Oh, ada dompetnya masing-masing. Iya. Dikeluarin 10.000. 10.000. Padahal harga koran cuma 2.000. 2.500. Oh, 2 orang nggak ada yang 2.000 Pak. Sekarang 3.000-an, 4.000. Oh ya. Ya, Iya. dulu. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Lalu akhirnya dibeli Dibeli sama anak saya. 10.000. Terus jadi dapat lebih dong. Nah itu makanya. Tapi si bapak itu suruh bacain koran sampai pagi ya. Pani saya kasih lebih, tapi baca sampai habis. Bapak mau ngasih apa mau nyiksa? Kasihan. Kalau memang dia gentleman menjual sesuatu. Ya bayar aja 2.000 gitu ya, Ya, sesuai. Koran. Iya. Pak, Tapi- beli koran apa enggak, Pak? Ya. Pak, ini keluarga yang luar biasa menurut saya. Luar biasa Terima dari kasih mana? calon tong. Terima kasih. Ini contohnya Pak. Iya. Bapaknya pelit kayak gitu. Loh, iya, Anaknya mau anaknya, sedekah. ya itu kan bukan hanya anak lahir kan karena dididik orang tuanya. Betul. Seperti itu karena didikan orang ini hebat loh. Iya Tukang sih. koran itu kan nggak dikenal sama sekali. Iya, benar. Latar belakang seperti apa sampai diangkat sebagai bapak oleh anak-anak itu kan berarti itu hebat dia. Hei. Hah? Siapa yang ngangkat bapaknya dia itu? Loh, itu tadi ceritanya. Bukan. Tapi Pak, kalau bapak bicara siapa yang salah, Iya. salah siapa itu nggak bisa Pak. Kok bisa? Nggak bisa. Kecuali kita bicara masalah payung hukumnya. Karena Payung ini hukumnya sebenarnya gimana? sudah diatur di KUHP pun disebutkan. Jangan salah, KUHP pasal 504 dan 505. Apaan? KUHP apa? 504 itu menyebutkan barang siapa mengemis di muka umum. Nah ini, sudah ngemis di muka orang lagi, ya kan? Ya sopannya. Diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama 6 minggu. Ini perda kali Pak. Bukan, ini KUHP. KUHP. Ayat 2. Iya, ayat 2. Pengemisan yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih itu akan dan berumur di atas 16 tahun, Iya. berarti tidak ada satupun yang di bawah 16. Lo gimana sih lo itu? Apa KUHP apa tuh? Enggak, itu bukan pasalnya, saya Oh. menjelaskan. Kalau dilakukan oleh 3 orang yang dengan umur lebih dari 16 tahun itu diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan. Paling lama 3 bulan. Pasal 55 KUHP, barang siapa bergelandangan tanpa pencarian diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan. Pak, ayat 2 juga, yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih yang berumur di atas 16 tahun diancam paling lama 6 bulan. KUHP ini berlaku kalau kondisi negara Pak, dalam kondisi enggak, Pak. sejahtera. Kalau sudah disebutkan di pasal KUHP ayat jelas itu tidak melihat kondisi seperti apa, sudah berlaku. Itu pertama. Di DKI sendiri ada perda, nih Perda, baru. iya. Perdanya ini lebih detail lagi kalau perda. Perda DKI nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Pasal 40. A, setiap orang atau badan, ini bukan kepalanya saja loh ya, badannya pun dilarang. Iya. Setiap orang atau badan dilarang untuk A, menyuruh orang lain menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. Hah? Pengelap mobil? Yang ini yang dia bilang ini yang di jalanan itu, bukan iya, di karena tempat ada- cuci mobil. Iya, bukan. Bukan. Karena ada yang kalau misalnya kita stop tiba-tiba ada yang ngelapin Iya, gitu kan. saya pernah kan waktu itu stop set, mobil Iya. saya dilap. Hah? Saya tuntut, mobil saya di rumah, berarti kan dia masuk rumah tanpa izin. Maksudnya kan lu lagi jalan di situ bawa mobil gitu. Nah, yang B, menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. Itu larangannya. Yang C, membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil. Jadi yang melakukan, yang menyuruh, dan yang memberi atau membeli Juga kena itu hukuman. tidak boleh. Udah sekarang perda ini juga berlaku di beberapa tempat sebenarnya. Iya. Di Bandung, kalau di Bandung bukan hanya pengemis yang seperti itu, yang jualan aja sekarang itu diatur. Yang membeli di zona merah disebutnya di sana kalau di Bandung itu dikenakan denda sampai dengan 1 juta rupiah.
Nah makanya beli bendanya harusnya yang lebih dari 2 juta. Jadi kalau ada denda 1 juta, dia masih untung gitu. Bapak main hitung-hitungan. Ini berlakunya yang di umum. Makanya kalau mau beramal, ya jangan di tempat umum karena ada aturannya. Iya. Jadi saya kalau mau beramal gitu ya, mau punya rezeki di rumah. Jangankan orang minta-minta, orang ngemis, orang ngamen. Orang lewat saya kasih. Wah, orang yang lewat? Gimana ngasihnya orang? Saya kasih lewat, ngapain saya halang-halangin? Kirain saya kasih uangnya, siapa yang dikasih bilang? Lewat gitu. Kalau Cipan, siapa yang salah nih menurut Cipan? Menurut saya yang salah adalah pikiran-pikiran orang seperti salah satu di sini diwakilkan oleh Pak Jarwo deh. Bukannya karena saya ingin menyerang beliau ya Pak, tapi menurut saya pikirannya terlalu cupu dan pelit. Itu ternyata. Itu menurut saya. Emang anak Bapak mau beramal, kenapa sih mesti di... Dan menurut saya tadi Bapak ria, Bapak pamer-pamer. Anak saya kasih 10.000, kasih 20.000. Kenapa Bapak mesti bilang-bilang? Saya hanya menceritakan kasus yang pernah saya terjadi. Benar. Udah. Tenang aja. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Mengatakan